Allah bangun Islam di atas pondasi mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesusahan. Berarti Islam Allah bangun di atas pondasi gampang, pondasi mudah. Namun iblislah yang datang kepada manusia dan mengatakan berat kalau beragama. Kalau beragama sulit. Kalau agama itu serba nggak boleh. Itu syaitan yang datang. Allah sudah mengatakan di atas kemudahan Allah bangun. Islam ini di atas yang mudah. Nabi Muhammad selalu mencari yang mudah untuk umatnya. Dan di dalam apa yang Allah wajibkan nampak kemudahan itu. Kita ambil contoh rukun Islam yang 5. Semuanya wajib toh? Mudah sekali, subhanallah. Pertama, syahadat. Kita bersyahadat masuk Islam. Seandainya kita dulunya di luar Islam, masuk Islam dengan bersyahadat, sekiranya ayah ibu kita adalah muslim, tetap laku syahadat. Kita nggak perlu diulang-ulang seperti aliran sesat yang mengatakan nggak laku syahadat Anda. Itu aliran sesat, harus di depan guru saya mengucapkannya. Itu cukup sebagai indikasi aliran sesat. Apa yang kita bawa dari ayah ibu kita muslim dan muslimah adalah muslim, tidak perlu diulang-ulang. Namun kita perlu pertahankan sampai akhir hayat. Jangan sampai la ilaha illallah yang kita syahadatkan itu dibasmi oleh kesyirikan, dibasmi oleh kekufuran. Tadi sudah terbentengi. Ya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah sholat. Sholat gampang. Bagaimana gampangnya? Hanya 5 kali sehari dan semalam. 1 kali sholat kira-kira kita berapa menit? Butuh waktu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang wajib kan cuma itu ya. Kira-kira kita butuh berapa menit? 10 menit. Udah pakai nangis itu Pak. 10 menit itu. Rata-rata orang sholat berapa menit? 5 sampai 7. Katakanlah 7. 7 kali 5 35. Sadarkah kita berapa menit sehari semalam? 1440 menit sehari semalam. Allah hanya minta 35. Lihat yang lainnya Allah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, pakailah waktu ini. Anda mau cari uang, mau cari apa, pakailah. Namun yang 35 tidak boleh absen. Subhanallah, hanya 35 Allah minta. Itu kalau sholat kita 7 menit. Kalau 5 menit kali 5 25 menit yang Allah minta. Tersisa 1415. Tidak mudah itu. Demi Allah mudah semudah-mudahnya. Setelah sholat ada zakat. Banyak Allah minta? Hanya 2,5% sekali dalam setahun. Ya Allah gampangnya. Kalau Allah anugerahkan, Allah juga yang ngasih kita uang 1 miliar. Kita hanya wajib keluarkan 25 juta. Sisa 975 juta. Subhanallah. Hanya 25 yang Allah minta. Untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh harta kita. Untuk mereka yang bingung besok sekolah bayar sekolah anak seperti apa, besok mau sewa rumah mau dibayar pakai apa, untuk mereka. Tapi ingat, 975 juta berbanding 25 juta. Alangkah mudahnya agama ini. Itu pun sekali dalam setahun. Kemudian ada puasa Ramadan. Itu pun ringan dan gampang, mudah. Karena Allah ciptakan setahun ada 360 hari. Yang wajib berpuasa berapa hari? 30 hari. Yakin antum puasa 30 hari Ramadan? Anak enggak. Anak setengahnya saja, siangnya malam enggak. Serius Pak, anak enggak 30 hari Ramadan puasa Pak. Anak hanya puasa siangnya saja, malam anak enggak puasa. Betul tidak? Itu artinya Ramadan yang 30 hari hanya setengahnya loh kita puasa. Betul? Jangan sampai salah tangkap antum. Pulang-pulang nanti Ustaz Mauludi bilang puasa Ramadan 15 hari. Bisa jadi aliran sesat kita nanti. Maksud anak yang 30 hari itu hitung siang malam toh. Puasanya hanya setengah. Siangnya saja, malam toh nggak puasa kita. Bahkan ketika mau puasa siangnya Allah katakan sahurnya akhir-akhirkan aja. Tuh. Giliran berbuka puasa, cepat buka puasa, cepat. Kalau bila perlu bisa antum buka puasa sebelum azan, bagus. Anak pernah lakukan. Di Jeddah, pinggiran Jeddah itu di apa? Di masjid terapung kata orang itu, takaran masuk berbuka puasa tenggelam matahari apa azan? Tenggelam matahari. Kita di pinggir pantai, matahari nampak tenggelam, bismillah anak buka puasa, orang belum azan. Dan itu sunnah yang terhebat. Namun ditegur oleh jemaah, Ustaz belum azan udah buka puasa.
Kayak jemaah lebih tahu ilmu daripada ustaz. Kita mengamalkan yang paling afdol, Pak, berbuka puasa sebelum azan berkumandang, dan itu sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Enak ilmu, beramal pakai ilmu itu sedap, gampang. Saya udah buka puasa di depan jamaah anak. Ustaz kok berbuka puasa? Buka puasa, Nabi bilang. Waktu berbuka puasa sudah datang, walaupun belum azan. Ada sekitar 1 menit bedanya antara matahari tenggelam dengan azan berkumandang. Kita nampak matahari tenggelam di laut, udah habis matahari, makan. Seperti itu juga antum yang bisa melihat matahari tenggelam. Nggak tahu sebelah mana di sini. Kalau bisa melihat matahari tenggelam di sebelah mana, antum lihat matahari belum azan, makan, minum segera, karena waktu berbuka sudah datang. Semakin cepat semakin dicintai dan diridhoi Allah. Tuh, itu yang Anda katakan tadi, berbuka puasa sebelum azan berkumandang. Jangan salah paham lagi. Nah, coba lihat, hanya 15 hari, Pak. Artinya tersisa 345 hari untuk makan dan minum. Dan kalau tidak kita isi 1 hari pun dengan berpuasa, Allah nggak pernah marah. Tapi yang 15 hari total, jangan sampai tidak berpuasa. Alangkah mudahnya 15 hari total. Sementara masih tersisa 345 hari untuk makan dan minum. Nggak cukup waktu untuk makan dan minum yang 15 hari mau dipakai juga. Berhaji sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Dan kalau antum tahu haji itu 6 hari aja. Mulai tanggal 8 berakhir tanggal 13, habis. Itulah haji. Adapun yang 40 itu hanya perjalanan pulang, pergi, dilamakan di Madinah, dilamakan di Mekah. Namun yang namanya haji 8, 9, 10, 11, 12, 13 habis. Itu pun bisa didiskon, 13 jangan, 8 jangan, tinggal 4 hari. Dalam pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama jumhur, yang mengatakan tanggal 8 sunnat, boleh tidak dihadi, tanggal 13 sepakat boleh tidak dihadi tanggal 13 sampai tanggal 12 saja, nafar awal. 4 hari seumur hidup. Tidakkah mudah? Mudah. Ya, intinya adalah kalau kita ingin kesempurnaan iman, pertanyaannya adalah sudahkah kita lakukan semua kewajiban ini? Namun di atas ilmu. Bukan ikut-ikutan. Bukan orang mengamalkan kita pun mengamalkan. Tapi kita belajar. Ketika mau sholat, tahu ilmu bagaimana sholat yang benar, dan diamalkan dengan ilmu yang benar. Mau puasa, tahu bagaimana cara berpuasa yang benar, dan kemudian mengamalkannya dengan ilmu yang benar. Bukan puasa ikut-ikutan. Kalau puasa ikut-ikutan, ya seperti yang terjadi di tengah masyarakat banyak. Udah sore hari keluyuran, buka jilbab, bahkan setiap pulang sholat subuh mulai jalan tanpa jilbab. Kemudian masih ada yang riswah, masih ada yang makan yang pakai transaksi riba, padahal dia puasa. Yang puasa hanya makan dan minumnya, sementara yang haram tidak dia puasakan. Padahal maksud puasa adalah menahan diri dari seluruh yang diharamkan Allah, termasuk makan dan minum yang diharamkan di siang hari Ramadan. Saya selalu mengatakan, kalau nasi, kalau air yang Allah halalkan di luar Ramadan, Allah haramkan di dalam Ramadan, apa nasib yang Allah haramkan di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu? Oleh karena itu, orang yang tidak berpuasa dari yang diharamkan Allah di bulan Ramadan, habis puasanya. Ini yang Nabi katakan, ada orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Karena apa? Dikikis oleh maksiat dia dalam ketika berpuasa. Maka berpuasa yang benar, puasakan mata, puasakan telinga, puasakan lisan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berbuka puasa. Nah, harus dengan ilmu, jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan ya begitu, 30 tahun sholat nggak tahu bagaimana sholat yang benar. 30 tahun sholat nggak tahu bagaimana sholat yang benar. Anda yang sampai saat ini masih membaca usolli salatal zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Anda mau bertanya, dari mana antum dapatkan niat yang harus diucapkan itu? Hadis mana antum dapatkan? Kalau masih ada, mudah-mudahan nggak ada lagi. Tapi kalau di tengah kita masih ada yang begitu, silahkan tanya, antum dapatnya dari mana? Hadisnya dari mana? Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, kemudian Imam Nasai. Semua kitab ini nggak ada hadis di dalamnya tentang masalah itu. Di mana antum dapatkan? Ada ustadz, di mana? Tuntunan sholat lengkap. Subhanallah. Ana lihat lagi, dulu waktu MD Ana juga belajar itu.
Ketika lihat lagi sekarang, tak pakai hadis disebutkan oleh pengarang kitab itu. Tidak ada hadisnya. Seolah-olah dia sholat, dia tulis itu lalu kita ikuti. Kalau nggak percaya silakan pulang balik lagi ambil kitab itu. Kalau nggak percaya singgah besok beli. Di mana buku itu orang jual, coba lihat. Nggak ada hadisnya. Hadis pun nggak ada dicantum oleh dia. Karena memang nggak ada hadisnya. Namun lihat betapa banyak orang yang sudah 20 tahun baca terus, 30 tahun baca terus. Kenapa itu terjadi? Karena sholat tanpa ilmu. Tidak ada keinginan untuk belajar bagaimana sebenarnya sholat Nabi untuk dipraktekkan. Karena Nabi menyuruh kita seperti itu sholatnya. Kalian harus sholat seperti mana yang kalian mengetahui bagaimana cara saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Bukan sembarang sholat, ya. Kemudian demikian juga dengan puasa, demikian juga dengan haji, dengan umroh. Kita harus demikian juga dengan zakat. Ketika kita wajib zakat, belajar ilmunya. Harta yang mau saya zakatkan ini, cara mengeluarkan zakatnya yang benar secara ilmu syar'i seperti apa, dan amalkan sesuai dengan apa yang telah kita pelajari daripada ilmu yang hak dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Kalau ingin kesempurnaan iman, syarat yang kedua seperti itu. Lakukan seluruh yang diwajibkan Allah, namun tidak ikut-ikutan. Dilakukan di atas ilmu. Tempat kita berpijak itu adalah ilmu. Kita tahu dan karena sudah belajar, kita amalkan karena kita telah belajar. Jangan ikut-ikutan. Salah satu jawaban manusia di alam barzakh ketika ditanya oleh malaikat, mereka mengatakan, aku hanya mendengar manusia mengatakan, lalu aku katakan seperti apa yang mereka katakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang dalam beragama ikut-ikutan. Sehingga malaikat mengatakan, la darait wa la talaut. Kamu tidak tahu dan kamu juga tidak mau membaca. Ini dikatakan Nabi SAW dalam hadis-hadis tentang pertanyaan, di antara pertanyaan malaikat di alam barzakh. Kamu tidak tahu, namun kamu juga nggak mau baca. Kamu tidak tahu, tapi kamu tak mau tahu. Itu lebih kurang maknanya. Kamu tak tahu, kamu tidak tahu, namun kamu tidak pernah mau tahu. Beda antara orang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Beda kan? Kalau orang yang tidak mau tahu dia cuek, udah. Itulah yang sekarang ini beredar di tengah masyarakat. Lebih baik nggak tahu dibanding tahu. Ini kaidah syaitan yang beredar di tengah manusia muslim awam. Lebih baik nggak tahu, Pak. Kenapa? Kalau nggak tahu dosanya sedikit. Kalau tahu dosanya tambah banyak. Lebih baik nggak tahu. Subhanallah. Itu kaidah. Kalau dipakai di bagian manapun urusan dunia nggak laku. Kenapa dalam agama laku? Coba lebih tahu mana, lebih baik mana nggak bisa nyetir atau bisa nyetir? Lebih baik mana pandai membangun bangunan atau tidak pandai membangun bangunan? Lebih baik mana pandai punya perusahaan atau tidak pandai punya perusahaan? Coba lihat, kaidah itu untuk urusan dunia aja nggak laku. Lebih bagus mana orang yang tahu ilmu mesin mobil, montir atau tidak tahu? Mana yang lebih baik? Selalu saja yang berilmu lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Kenapa dalam urusan agama dia bisa mengatakan lebih baik tidak tahu dibanding tahu? Apakah agama baginya lebih remeh daripada mesin mobil? Apakah agama baginya lebih remeh daripada bangunan rumahnya? Sehingga berani dia mengatakan soal agama lebih baik tidak tahu daripada tahu. La haula wala quwata illa billah. Ana selalu mengatakan ini kaidah syaitan yang dimasukkan dalam hati mayoritas orang awam malas belajar agama. Nah, jadi harus dilakukan di atas ilmu. Poin yang kedua, introspeksi diri kita. Apakah saya telah menjalankan kewajiban saya kepada Allah di atas ilmu?